Perkenalkan, nama saya Eka Saputra dengan NIM C1D12033 dari Universitas Jambi di mata kuliah Cyber Security Management dengan dosen pengampu Bambang Purnomo SE. Ini saya akan melakukan presentasi pada tugas serangan ransomware melumpuhkan Rumah Sakit Harapan Sehat RSHS Jambi. Itu kita harus melihat latar belakang dari studi kasus ini, yaitu Rumah Sakit Harapan Sehat atau RSHS Jambi adalah sebuah rumah sakit swasta yang terkemuka di kota Jambi. Mereka melayani ribuan pasien setiap bulannya, dan data pasien sangat sensitif, termasuk rekam medis, informasi pribadi, dan detail. Kejadiannya sendiri, pada suatu hari Senin pagi, staf TI Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi menemukan bahwa sebagian besar sistem komputer mereka tidak dapat diakses. Layar komputer menampilkan pesan tebusan atau ransom note dari kelompok hacker yang mengklaim telah mengenkripsi seluruh data rumah sakit. Para hacker menuduh sejumlah besar uang dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses. Adapun keamanannya, ya, sebelum serangan terjadi, yaitu infrastruktur lokal, server dan data penting disimpan di ruang server sakit. Keamanan dasar mengandalkan firewall standar, perlindungan endpoint menggunakan perangkat lunak antivirus pada komputer staf. Kurangnya segmentasi jaringan internal disegmentasi dengan baik memungkinkan malware menyebar dengan mudah. Manajemen patch yang lemah, sistem operasi dan aplikasi tidak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Kurangnya pemantauan keamanan proaktif, tidak ada sistem deteksi intrusi atau pemantauan keamanan real-time yang memadai. Cadangan data yang tidak optimal, proses pencadangan tidak teratur, dan tidak disimpan di lokasi yang terpisah dan aman atau offsite. Pertanyaan pertama yaitu analisislah bagaimana ketiadaan atau implementasi data center yang tidak tepat berkontribusi terhadap kerentanan Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi terhadap serangan ransomware ini. Jawabannya pertama itu analisa ketiadaan data center yang tepat. Rumah sakit RSHS Jambi menyimpan seluruh data penting di ruang server internal yang tidak dirancang sebagai data center profesional. Infrastruktur ini tidak memiliki standar keamanan fisik dan logis yang memadai, seperti pengendalian akses, pemantauan keamanan 24 jam, serta cadangan daya yang andal. Selain itu, tidak adanya segmentasi jaringan yang membuat ransomware menyebar dengan cepat ke seluruh sistem. Manajemen yang buruk ini memperbesar risiko karena celah keamanan tidak ditutup tepat waktu. Ketiadaan backup offsite dan rencana pemulihan menyebabkan rumah sakit tidak memiliki opsi pemulihan data saat seluruh sistem terenkripsi. Faktor-faktor ini secara langsung membuat RSHS sangat rentan dan tidak siap menghadapi serangan cyber berskala besar seperti ransomware. Terus pertanyaan kedua, jelaskan peran penting fitur-fitur keamanan fisik dan logis yang umumnya terdapat pada data center modern dalam mencegah atau memitigasi serangan cyber serupa. Berikan contoh spesifik. Untuk jawaban yang kedua yaitu jika terjadi pada data center modern, berikut peran-peran penting keamanan fisik dan logisnya. Pada data center modern umumnya memiliki keamanan fisik dan logis yang dirancang untuk mencegah dan memitigasi serangan cyber seperti ransomware. Dari sisi fisik, hanya staf tertentu yang bisa masuk menggunakan sidik jari atau kartu akses khusus. Area server diawasi kamera 24 jam, memiliki pendingin ruangan khusus agar server tidak panas, dan listrik cadangan otomatis jika mati lampu. Dari sisi keamanan digital, jaringan dibuat terpisah antara sistem internal dan internet, sehingga virus tidak bisa menyebar bebas. Sistem pemantauan ancaman juga bekerja otomatis untuk mendeteksi serangan lebih cepat. Contoh spesifiknya, jika RSHS menyimpan data di data center profesional, seperti milik penyedia cloud, misalnya Telkom Sigma atau AWS Indonesia, maka walaupun satu sistem terkena serangan, bagian lain tetap aman. Data pasien juga tetap bisa dipulihkan karena tersimpan otomatis setiap hari di tempat terpisah yang aman. Lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana seharusnya Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi merancang ulang infrastruktur TI mereka, termasuk mempertimbangkan penggunaan data center pihak ketiga untuk meningkatkan keamanan cyber dan ketahanan operasional di masa depan. Untuk jawaban ketiga, rancangan ulang infrastruktur TI RSHS untuk meningkatkan keamanan cybernya. Untuk langkah pertama adalah memisahkan jaringan internal dari internet menggunakan firewall canggih dan segmentasi jaringan. Sistem harus dilindungi oleh pemantauan ancaman otomatis dan diperbarui secara berkala. Pencadangan data wajib dilakukan secara otomatis setiap hari, di lokasi aman dan tidak terhubung langsung ke jaringan utama. Lalu menggunakan penyedia layanan seperti Telkom Sigma, Bisnet Geo, atau AWS Indonesia akan memberikan perlindungan fisik dan digital yang jauh lebih kuat dibandingkan pengelolaan internal.
Selain itu, rumah sakit juga perlu menyusun rencana pemulihan bencana, disaster recovery plan, agar tetap bisa beroperasi meski terjadi serangan. Jawaban untuk pertanyaan keempat, selain infrastruktur data center, sebutkan langkah-langkah keamanan cyber penting lainnya yang perlu diimplementasikan oleh Rumah Sakit Harapan RSHS Jambi untuk mencegah insiden serupa terulang kembali. Jawaban yang keempat yaitu hal-hal penting yang harus diimplementasikan oleh RSHS tidak terulang insiden serupa. Pertama, rumah sakit perlu melakukan pembaruan rutin atau patching pada semua sistem dan aplikasi untuk menutup celah keamanan. Kedua, penting untuk melatih seluruh staff mengenai cara mengenali email phishing dan praktik keamanan dasar. Tiga, perlu diterapkan multifaktor autentikasi atau MFA untuk mengamankan akses ke sistem penting. Keempat, pemantauan jaringan 24 jam harus dijalankan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak awal. Terakhir, rumah sakit wajib memiliki backup harian otomatis serta uji coba pemulihan data secara berkala untuk memastikan kesiapan menghadapi insiden. Untuk pertanyaan kelima atau yang terakhir, apa dampak jangka panjang yang mungkin dialami oleh Rumah Sakit Harapan Sehat Jambi akibat serangan ransomware ini, dan bagaimana data center yang aman dapat membantu meminimalkan dampak tersebut? Jawaban kelima, dampak jangka panjang pasca serangan ransomware tersebut. Reputasi rumah sakit bisa menurun karena hilangnya kepercayaan pasien terhadap perlindungan data mereka. Gangguan layanan yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan kerugian finansial besar, termasuk kehilangan pasien, tuntutan hukum, dan denda regulasi. Dan itu proses pemulihan tanpa infrastruktur yang tepat akan memakan waktu lama dan mahal. Lalu data center yang aman dapat meminimalkan dampak tersebut dengan menyediakan sistem pemulihan yang cepat, backup otomatis transkripsi, dan keamanan 24 jam. Dengan infrastruktur ini, meskipun terjadi serangan, rumah sakit tetap bisa melanjutkan layanan penting dan memulihkan data tanpa kehilangan kendali. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.